Hai, kembali lagi dengan saya Ervanto Lopan Siombing Sarjana Senstrapan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian PUPR batch kedua yang berasal dari Bina Marga. Hari ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya tentang refleksi diri dan unjuk tekad atas nilai adaptif dan kolaboratif. Adaptif. Apa itu yang dimaksud dengan adaptif? Adaptif adalah kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Dalam KBBI, adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan maupun situasi yang berubah-ubah. Tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan atau zaman. Kemampuan adaptif dibutuhkan oleh individu maupun organisasi dalam menjalankan fungsinya dan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Nah, fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur. Yang pertama oleh unsur lanskap, yang kedua oleh unsur pembelajaran atau learning, yang ketiga unsur kepemimpinan atau leadership. Selanjutnya, mengapa sih adaptif harus diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik? Gunanya ialah agar kita dapat menghadapi perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah, kompetisi di sektor publik, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi dan sebagainya. Berikut penerapan budaya adaptif akan mendorong pada pembentukan budaya organisasi berkinerja tinggi dengan bercirikan antara lain sebagai berikut. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Individu dan organisasi yang adaptif esensinya ialah terus melakukan perubahan dan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antar instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima ialah terkait dengan kinerja instansi. Berikut merupakan ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan adaptif. Untuk perlu kita ketahui, panduan perilaku adaptif ialah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh unjuk tekad nilai adaptif insan PUPR. Yang salah satunya ialah selalu mempelajari peraturan, kebijakan, atau ilmu pengetahuan baru sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya, perubahan undang-undang terkait teknis pekerjaan dan spesifikasi umum teknis pekerjaan. Lalu yang kedua ialah yang sering kita terapkan di lapangan ialah melaksanakan survei lapangan terlebih dahulu saat hendak sebelum memulai pekerjaan di lapangan atau survei kondisi awal lapangan dan kebutuhannya dan disesuaikan dengan volume dan desain pekerjaan yang ada untuk penyusunan mutual check nol. Selain adaptif, hari ini kita akan mempelajari kolaboratif. Nah, kira-kira apa sih ini maksud dengan kolaboratif? Kolaboratif adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan, organisasi, atau individu yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Mengapa kita perlu kolaboratif? Tujuannya ialah agar terwujudnya sistem yang terintegrasi. Yang kedua, terwujudnya collaborative governance. Itu ialah sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Yang ketiga adalah World of Governance atau WOG, adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan dan pelayanan publik. Lalu, apa yang menjadi panduan perilaku kolaboratif dalam dunia ASN? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Teman-teman, berikut adalah contoh tekad perwujudan nilai kolaboratif yang diantaranya melaksanakan rapat koordinasi ketiga unsur antara pihak owner, konsultan pengawas, dan penyedia jasa untuk membahas rencana aksi percepatan pekerjaan di lapangan atau action plan. Lalu, melaksanakan rekayasa lapangan bersama ketiga unsur, konsultan pengawas, pihak PU, dan penyedia jasa untuk penyusunan mutual check. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Sehat selalu, dadah.